Pertama kita review ulang karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang kemarin meminta rekaman terkait eh, analisis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Sekarang saya akan review kembali. Ingat ya, yang pertama kita akan menyajikan bagaimana melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggunakan software JASP dan Excel. Begitu banyak software yang bisa kita gunakan. Ada misalnya program R, ini gratis ya, open source. Kemudian SPSS, ini berbayar. Kemudian ada Minitab, ini juga berbayar. Kemudian ada uh, Jamopi, ini gratis. Nah, JSP juga gratis. Excelnya berbayar, include dengan Microsoft Word, Microsoft Office. Ya. Apalagi misalnya uh, ada Kingsoft ya, statistik Kingdom, statistik Kingdom ini gratis berbasis R, bisa dibuka secara online ini. Yang lain perlu diinstal, sedangkan yang ini online. Banyak alternatif yang kita bisa pakai untuk menganalisis data, di antaranya JSP. JSP ini sebuah software yang dikembangkan secara gratis dan powerful dengan dengan bahasa pemrograman R ya. Kita bisa manfaatkan JSP untuk analisis data di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, Excel. Tentunya ada fitur add-in untuk mempermudah saja. Dia tidak bisa digunakan sepenuhnya. Harus berbantuan atau sebagai alat bantu untuk mendukung software lainnya ya. Sedangkan yang ketiga, program R open source. Ini bisa kita download sendiri ya, bisa di-download di internet dan juga ini gratis ya, open source. Dan SPSS berbayar. Jadi saya tidak anjurkan menggunakan SPSS, ini tab dan program-program yang berbayar lainnya karena sudah banyak yang gratis. Kita tidak melanggar lisensi ataupun hak cipta. Nih, kita akan demokan penggunaan software yang lain dan termasuk juga kemarin kita sudah menggunakan JSP ya. Pertama, kita siapkan datanya untuk statistik deskriptifnya. Misalnya kemarin kita ingin menganalisis tentang nih ya, latihan statistik deskriptif. Kita ingin atau seorang mahasiswa meneliti tentang hmm, hasil belajar siswa di sebuah sekolah. Ingin diketahui rata-rata belajar, kemudian koefisien variasi untuk melihat daya serap siswa, kemudian
eh, modus, kemudian median, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Misalnya, biasanya guru itu kan harus bisa menyajikan beberapa parameter dari eh, hasil belajar dalam bentuk laporan akhir atau raport itu ya. Maka kita harus paham menghitung parameter-parameter statistik yang berhubungan dengan statistik deskriptif. Baik, kita coba di sini. Misalnya di sini kita siapkan nama siswa dan hasil belajar. Kita buat nama siswanya Ali Ahmad Anton Adu Gembang 5 dan Cici Cica Cinta ini datang di kemudian Eka Andi Fitri Galih Gandhi Adi Ika Joko. Misalnya begitu ya, ada 20 orang siswa. Hasil belajarnya ini saya bangkitkan misalnya random Bedouin. Ini pembangkitan data misalnya berkisar antara 60 sampai 100. Di data bangkitan saja ya, bukan sebenarnya data data simulasi. Kita paste saja, copy copy paste value untuk menghilangkan rumus ini. Karena kalau tidak kita copy paste di sini selalu berubah-ubah dia ya. Karena sifatnya data bangkitan. Makanya kita copy paste value. Jadi dia tidak akan berubah lagi. Oke, kita simpan datanya, file save as. Ya, kita simpan di desktop misalnya latihan analisis deskriptif. Soal latihan. Bagi adik-adik yang ingin mencoba, datanya akan saya share ya. Saya share di chat. Saya ambil dulu datanya, kemudian saya share di chat. Nih, oh ya, tidak bisa dibuka, harus di close dulu. Saya close, kemudian kita kirim. Nah, datanya sudah saya kirim di chat ya. Kemudian sekarang kita akan menganalisis menggunakan JASP. JASP. Saya senang menggunakan JASP ini karena di samping gratis juga sangat powerful. Oke. Kita panggil datanya, file, open, data. Nah, kita lihat dulu tipe data yang bisa dipanggil. Tipe data yang bisa dipanggil itu CSV, TXT, SAP, ya ini, ZAP, Excel tidak bisa ya. Karena Excel tidak bisa, maka tipe datanya harus kita ubah ke JSP. Kita buka, kemudian kita ubah file save as. Ini kita ubah ke JASP.
CSP, koma delimited. Kita ubah ke CSP ya. Sini kita ubah, simpan. Kemudian kita panggil ulang browse. Saya ulangi. Sini klik titik tiga, open, kemudian pilih browse. Kita temukan datanya. Ini soal latihan deskriptif, analisis deskriptif. Oke, sudah masuk di sini ya. Sekarang kita ingin tampilkan sesuai instruksi yang di sini tadi, rata-rata, koefisien variasi, modus median, nilai tertinggi dan nilai terendah. Saya klik analisis deskriptif ya. Kemudian masukkan hasil belajar ke sini untuk siswanya. Jadi kalau kita ingin menampilkan berdasarkan siswa ya, nah, dia akan tampak siswa di sini. Tapi karena itu kan hasil belajar di dalam sebuah kelas ya, maka siswa tidak perlu kita tampilkan. Ya, kita hasil belajar saja. Hasil belajar saja ini berarti kita ingin menghitung rata-rata di kelas ya. Misalnya nanti kita berikan contoh yang lain. Modus kita tampilkan, rata-rata kita tampilkan. Kemudian di sini koefisien variasi tadi ya. Apakah ada? Kita cari ini ada koefisien variasi. Nah, sudah dapat ya. Hmm, Valid itu maksudnya semua datanya valid, tidak ada yang tidak bisa dihitung ataupun missing, tidak ada data hilang. Modus adalah jumlah nilai yang sering muncul, sedangkan min adalah rata-rata hitungnya 40, standar deviasi itu ada simpangan standar atau deviasi standar. Koefisien variansi itu koefisien variansi dari data. Semakin kecil nilainya, semakin baik menunjukkan daya serap siswanya semakin merata. Minimum itu untuk melihat nilai minimum berarti 61 dan maksimumnya 100. Kalau kita ingin tampilkan dalam bentuk plot, tinggal kita kita buat diagram lingkaran misalnya. Cuma ini relevan apa tidak begitu saja ya. Plot titik seperti kalau lingkaran tidak bisa tampil ya. Nah, ya, plot distribusi. Ini eh, densitas atau kepekatan data tidak bisa tampil sepertinya. Kita tunggu. Nah, ini kalau kita lihat distribusi di sini, datanya tidak normal ya kayaknya. Tidak normal, maka bentuk distribusinya, sebarannya seperti ini. Bisa juga plot yang lain ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Saya rasa adik-adik akan sangat terbantu nanti ketika sudah menjadi guru ya untuk menghitung rata-rata. Kalau di sekolah itu biasanya kan kita menghitung rata-rata hasil belajar siswa dan lain sebagainya ya, rata-rata ataupun parameter lainnya. Misalnya gini, misalnya ini adalah mata pelajaran, ya, mata pelajaran, sorry, ini mata pelajaran, kemudian ini adalah hasil belajar. Hmm. Biasa rapot itu kan seperti itu ya. Misalnya IPA, IPS, matematik, bahasa,
matematika, KN misalnya, apalagi eh, ini ya penjas misalnya, apalagi agama misalnya, lagi materi yang lainnya. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini kita eh, hapus, kemudian kita simpan. Nah, kita simpan dengan tipe CSP. Ini soal latihan deskriptif 2. Kita tampilkan lagi statistik deskriptifnya. Ini kita panggil data, ya, buka, kemudian pilih file tadi. Ini kita tunggu. Ya, agak lama ya membuka filenya. Kayaknya harus sabar. Nah, hasil belajarnya ini harus kita ubah tipe datanya ke scale ya. Karena dianggapnya data interval. Padahal ini datanya data data rasio. Untuk mata pelajaran datanya nominal ya. Tipe data skala datanya nominal. Level pengukurannya nominal. Ini kita analisis deskriptif, hasil belajar kita tampilkan. Otomatis kita bisa mendapatkan nilai seperti ini. Ini koefisien variansi, kemudian modus median. Berarti siswa itu koefisien variansinya 0,15. Kalau ada beberapa siswa yang mendapatkan maksimum nilainya sama atau rata-ratanya sama, misalnya rata-rata si Ali sama si Anton itu sama, sama-sama tertinggi di kelas, 75,125 misalnya sama-sama. Maka kita lihat koefisien variansi terendah. Siapa yang terendah itulah rankingnya, ya. Siapa yang terendah koefisien variasinya itulah rankingnya. Kenapa? Karena siswa yang memiliki koefisien variasi terendah berarti dia memiliki kemampuan yang merata pada hampir semua mata pelajaran. Itu maksudnya. Yang lainnya juga bisa kita lihat seperti tadi ya, bisa kita tampilkan. Mungkin plot yang lain bisa kita cek di sini sesuai kebutuhan kita. Yang paling sering sih seperti grafik batang itu ya. Nah, seperti ini. Ini maksudnya bahwa si siswa ini mendapatkan nilai 60 itu paling banyak ya di grafiknya. Paling banyak dapat 60 dan yang paling sedikit itu 70 dan 100. Begitu. Ini bisa juga menggunakan histogram. Ini untuk distribusi. Tapi tidak relevan ya, tidak bisa ditampilkan. Oke, untuk deskriptif saya rasa cukup menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita lanjutkan untuk yang eh, komparatif. Kita ulangi kembali ya. Untuk yang komparatif, kita buat soal. Misalnya, kita ingin membandingkan apakah siswa itu tuntas dalam belajar.
Ini kita bandingkan dengan KKM ya. Ini adalah hasil belajar. Hasil belajarnya kita masih bisa menggunakan soal satu tadi ya. Hasil belajarnya tadi kita lihat. Nih, sekarang kita ingin bandingkan dari 20 siswa ini apakah semua siswa tuntas belajar atau tidak. Walaupun eh, ini rata-rata ya, rata-rata hasil belajar. Seharusnya bisa dibuat per mata pelajaran ya. Kayak tadi, mungkin soal 2 juga bisa kita tampilkan nanti. Oke, kita panggil lagi datanya di sini. Tadi udah kita buka kan yang ini, ya, hasil belajar. Hasil belajar ini kita bandingkan dengan KKM, kriteria ketuntasan minimum. Caranya untuk latihan latihan statistik komparatif. Latihan satu, satu bandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Jika KKM adalah 75, kita akan coba ya, KKM-nya 75. Kita bandingkan. Caranya klik uji T, one sample t-test, yang klasik ya. Uji T, one sample t-test, klasik. Kita masukkan nilainya. Hasil belajarnya kita masukkan. Kemudian ini tes normalitasnya kita masukkan. Kita pilih tes value yang pertama ataupun yang kedua berarti yang kedua itu sebentar, ini tes value-nya harus kita tulis 75 ya, KKM di situ. Eh, kita pilih yang pertama. Kalau yang pertama ini tes value-nya alternatif hipotesis maksudnya ya. Berarti hipotesisnya itu bunyinya begini. Hipotesis A1, A0, A0 itu eh, hasil rata-rata hasil belajar adalah sama dengan atau tidak berbeda signifikan dengan ke KKM. Kemudian H1-nya rata-rata hasil belajar itu berbeda signifikan dengan KKM. Nah, kalau kita lihat P, di sini kan P-nya ya, jika P lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Berarti keputusannya atau kesimpulannya sama dengan H1, yaitu ya, sorry, ini ini kurang ya. Kalau dia kurang dari 0,05 itu H0 ditolak, berarti bunyi keputusannya sama dengan H1. Tetapi nah, tetapi jika P lebih besar dari 0,05, maka H0
diterima. Berarti bunyi keputusan kesimpulannya sama dengan H0, yaitu apa? Yaitu rata-rata hasil belajar berbeda signifikan dengan KKM. Kalau yang H1, yang H0 diterima berarti ini rata-rata hasil belajar tidak berbeda. Maka simbolnya di sini menggunakan tanda eh, tidak sama dengan ya, sama dengan dan tidak sama dengan. Ada kita bisa menggunakan test value yang di sini yang yang kedua, yang kedua di sini berbeda hasilnya ya. Yang ketiga juga berbeda hasilnya. Kalau yang kita menggunakan yang kedua, berarti hipotesisnya harus berubah. Kita ubah H2, H1, H0, H1, H0 berarti rata-rata hasil belajar kurang dari KKM. H1-nya rata-rata hasil belajar melampaui KKM. Nah, sama ya, kriterianya juga sama. Ininya juga sama. Berarti jika P, maka keputusannya jika P kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Berarti bunyi keputusan atau kesimpulan hipotesisnya bahwa rata-rata hasil belajar melampaui KKM. Untuk yang K1 itu rata-rata hasil belajar kurang dari KKM. Maka idealnya dalam uji ini kita harus menggunakan mana? Sebentar saya lihat. Jangan-jangan terbalik ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk uji selanjutnya itu kita ingin melihat rata-rata hasil belajar. Misalnya kita ingin menguji metode pembelajaran tertentu. Latihan analisis data penelitian komparatif. Yang kedua ya, kita ingin membandingkan misalnya apakah metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, untuk itu diberikan pretest, kemudian di treatment menggunakan metode quantum learning selama 1 minggu, dan di akhir pembelajaran diberikan post test. Ini namanya one group pretest post test ya, namanya metode one group pretest post test. Dalam desain eksperimental.
Itu ada namanya one group pretest post test design. Nah, sekarang kita siapkan data. Misalnya pretest, pretest dan post test. Pretestnya di sini ada nama siswa, misalnya Ali, Ahmad, Ali, Ahmad, Madu, Bang, Bimo, Cici, Cica, Caca, Cinta, kemudian Didi, Jadi, Eka, Endi, Fitri, Ika, Galih, Bondo, Joko, kemudian misalnya ini ya, ada 20 siswa yang kita lihat pretest post testnya. Kita buat data random between, misalnya dari 60 sampai 100. Udin itu siapa? Oh, udah? Oh, lulus cinta. Kemudian Hmm. kita Yang paste pertama ke sini. kayak tuh Pak Sarpi ya yang kayak Tuti, mic-nya tolong dimatikan. ya. Oke, ini kita perbaiki, misalnya biar tidak terlalu kentara ya. Siswa Bapak yang itu tuh malam kan? Ada rasi. Oke, ini kita simpan dengan nama latihan komparatif ya. Kita simpan di sini. Tipe datanya CSV, latihan komparatif analisis komparatif eh, 2 pre post. Oke, ini kita tutup, kemudian kita panggil di JSP file, open, kemudian pilih data kita tadi yang pre-post, kita buka, tunggu, masih proses membukanya agak lama. Ya, oke. Sekarang kita analisis fired sample ya, klik uji T, pilih fired sample t-test.
kita masukkan pretest, post-testnya ke sini. Kemudian kita masukkan effect size-nya, deskriptif, terus uji normalitasnya juga kita masukkan. Karena ini statistik parametrik, maka wajib diuji normalitas. Nah, begitu. Karena kalau kita lihat di sini, ya, uji normalitasnya, ini hasil uji normalitas yang harus kita pertama kali interpretasikan adalah normalitas ya. Kita lihat eh, asumsi normalitas. Jika P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya data menyebar normal. Ya. Jika P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya data tidak menyebar normal. Nah, ini P sebesar 0,04 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya data tidak menyebar normal. Sehingga uji T tidak boleh dilanjutkan. Karena uji T adalah statistik parametrik yang mewajibkan normalitas distribusi data. Sebagai alternatif, peneliti menggunakan uji Wilcoxon pada statistik parametrik. Kalau misalnya datanya normal, maka ini langsung kita baca semuanya. Tapi kalau tidak normal, maka ini kita centang. Nah, kita baca yang di bawah. Yang atas jangan dibaca. Cukup yang di bawah saja. Nah, ya, cukup yang di bawah saja. Oke. Kalau kita baca Wilcoxon itu, kita lihat. Nah, P sama dengan 0,001. Karena P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya metode kuantum efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Z-nya ini juga bisa disebutkan ya. P sebesar sekian dengan Z min 3,15195. Nah, kemudian untuk rata-rata hasil belajar di sini sudah nampak ya, ada ratanya post-test lebih tinggi. Berarti metode kuantum itu lebih tinggi, mampu meningkatkan hasil belajar sebesar 83,150 dikurang 7550 poin. Itu peningkatannya, selisihnya ini ya. Atau sebesar 83,150 dari sebelumnya 75,550. Berarti meningkat signifikan. Oh ya, sorry, ini tadi kita lupa pilih. Ya, harusnya kita pilih yang mana nih? Nah, ini kan bisa pilih yang ini ya. Hasilnya tidak jauh berbeda. Kalau yang hipotesis pertama itu harusnya hipotesisnya antara metode konvensional dengan metode kuantum tidak berbeda signifikan. Kalau ini metode konvensional eh, kurang dari metode
uh, kurang efektif dibanding dengan metode metode kuantum itu. Atau metode kuantum lebih efektif dari metode konvensional. Nah, ini gunakan yang kedua berarti ya, gitu. Berarti H0-nya metode kuantum sama dengan metode konvensional, H1-nya metode kuantum lebih dari metode konvensional. Ini logonya lebih dari. Maka kita gunakan yang kedua. Atau biasa juga begini, metode kuantum kurang dari metode konvensional, yang H1-nya metode kuantum lebih dari metode konvensional dalam hal meningkatkan hasil belajar siswa. Maka kita pilih hipotesis yang kedua. Tapi setelah kita pilih hipotesis kedua, ternyata di sini P-nya 0,99. Berarti tidak signifikan metode kuantumnya. Ya, kalau kita pilih yang ini, coba kita lihat data. Coba kita rekonstruksi ulang hipotesisnya ya, khawatirnya keliru. Kita buat ulang hipotesisnya. Misalnya H0 metode metode pembelajaran konvensional tidak berbeda signifikan metode pembelajaran proporsional tidak signifikan yang sini salah metode kuantum tidak signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Satu, metode kuantum signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Atau begini hipotesisnya, metode konvensional tidak berbeda signifikan dengan metode kuantum. Satu, metode konvensional berbeda signifikan dengan metode kuantum. Biar tidak bingung, kita bisa gunakan rumusan hipotesis yang ini saja. Nah, ini dihapus. Kemudian kita pilih yang pertama. Nah, tidak sama dengan, lawannya sama dengan ya. Di sini sama dengan metode konvensional, eh, tidak berbeda signifikan, metode konvensional berbeda signifikan. Ya. Atau biasanya gini, metode konvensional sama saja dengan metode kuantum. Ya. Maka tandanya menggunakan sama dengan di sini. Ya, seharusnya sama dengan yang H0. Ini kan H1 ya. Share 1, hipotesis 1. Maka dia mengandung kata tidak sama dengan. Nah, maka ketika kita ubah uh, uh, hipotesisnya menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan, maka ini hasilnya ya. Kita tetap pakai Wilcoxon karena datanya tidak menyebar normal. Oke, kemudian kita berikan juga contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga ya. Ini kita ubah biar tidak terlalu jauh sehingga datanya tidak normal ya. Kita ubah dulu. Oke, misalnya begitu. Ini bukan pretest post test lagi
Kalau untuk yang contoh yang ketiga itu kontrol eksperimen. Ini kontrol, kemudian ini eksperimen. Biasa disebut sebagai eksperimen semu ya. Save as, kita simpan dengan tipe CSV. Kemudian latihan komparatif 3. Kita simpan di desktop. Kemudian kita panggil datanya, file open data. Kita masukkan, sorry ini masih data yang lama ya. Kita tunggu. Oke, ini datanya sudah terbuka. Kita uji menggunakan independent sample t-test. Mengapa harus independen? Karena kontrol dan eksperimen itu tidak tidak apa tidak ada hubungannya ya. Tapi mohon maaf ini ternyata datanya harus disusun eh, paralel ya, maksudnya di bawahnya. Kita ubah dulu datanya. Ini kita harus pindahkan ke bawahnya. Sini. Dan biasanya orangnya juga berbeda ya. Ini tidak bisa kita samakan nama siswanya, tidak bisa kita samakan. Mungkin ini Rio, Hasan, hmm, Fatur, Fatir, kemudian eh, Petruk, Gareng, Semar, Lala, Jili, Lela, Eko, Endang, Ika, Ina, Penny, Nina, Nini, Hina, Dodo, Syamil, misalnya. Oke, tadi ada 20. Nah, di sini kita tulis nilai rata-rata nilai. Kemudian ini kelompok atau kelas. Kelas. Ini adalah kontrol. Kita jadikan kontrol. Kemudian di sini eksperimen. Eksperimen kita jadikan eksperimen. Boleh sama jumlahnya atau berbeda. Boleh sama atau berbeda. Anggap kita buat berbeda, ini kita hapus saja. 20 dengan 19. Kita simpan. Save as. Latihan komparatif 3 simpan ya. Oke, kemudian kita buka di sini. Nah, ini udah otomatis dia mengubah ya. Oke, sekarang kita kita analisis independent sample t-test. Masukkan rata-rata di independent, kemudian kelas di grouping. Jangan lupa kita uji normalitas dan homogenitasnya kita tampilkan. Ini kita normalitas, untuk homogenitasnya itu kita menggunakan Lepen test, uji Lepen. Deskriptifnya kita tampilkan, effect size cohen kita tampilkan, yang lain tidak perlu. Kemudian kita pertama kali harus ngecek normalitasnya. Ternyata ini masih tidak normal ya. Karena dia tidak normal, maka kita klik main Whitney. Nah, kita pilih yang main Whitney yang kita nilai ya.
Nah, kalau di sini homogenitasnya datanya homogen karena P-nya lebih besar dari 0,05. Homogen ini ya. Tapi tidak normal karena P-nya kurang dari 0,05. Sedangkan uji hipotesisnya yang main Whitney yang kita lihat karena P-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kalau misalnya kelas eksperimennya ada penggunaan metode kuantum, sedangkan kontrolnya itu tidak menggunakan metode apapun atau menggunakan metode klasik, maka berarti bahwa rata-rata hasil belajar siswa menggunakan metode klasik dan metode kuantum tidak efektif, tidak berbeda signifikan. Atau dengan kata lain, metode kuantum itu tidak lebih baik daripada metode konvensional, tidak lebih efektif daripada metode konvensional. Begitu ya. Ya, gampang sekali. Ingat tadi kalau misalnya eh, ini normal ya, maka tidak perlu klik main Whitney. Tapi karena asumsi normalnya tidak terpenuhi, maka kita harus gunakan statistika non parametrik main Whitney. Kemudian untuk efek size itu, efek size Cohen itu eh, ini untuk melihat ke kekuatan pengaruh ya, kekuatan pengaruhnya. Kalau 0,18 ini tergolong kecil pengaruhnya ya. Dia kalau 0,2 itu sedang, itu 0,4 itu besar. Nah, ini kecil ya. Oke. Kemudian kalau untuk ANOVA itu dia ada tiga kelompok ya. Misal kelas A, kelas B, kelas C, kita bisa menggunakan ANOVA yang satu arah. Begitu. Tapi saya tidak perlu bahas ya karena jarang dipakai juga untuk S1. Kita langsung saja ke korelasional. Untuk analisis korelasional. Korelasional misalnya kita ingin melihat eh, hubungan antara jam belajar dengan hasil belajar siswa. Latihan metode korelasional. Karena kita ingin seorang mahasiswa meneliti tentang atau terkait hubungan jam belajar dengan hasil belajar siswa di SMP XYZ. Untuk itu dicatat hasil belajar selama 10 hari. Nah, dengan dan jam belajar harian masing-masing siswa. Datanya ditampilkan sebagai berikut. Misalnya ini jam, kemudian ini hasil belajar atau rata-rata hasil belajar. Ini adalah jam belajar. Jamnya kita random and between, kita bangkitkan data asal-asalan ya dari 1 jam sampai 5 jam atau 7 jam. Ada 20 siswa misalnya. Kemudian rata-rata hasil belajar kita random juga. Random between antara
75 sampai 100. Nah, kita copy dulu, kita paste dulu. Misalnya jamnya belajarnya kecil, kita ubah menjadi 70 supaya ada korelasi ya. Ini datanya data simulasi saja, tidak sebenarnya. Oke, saya simpan ini file save as, ubah ke CSV. Ini latihan korelasi 1, simpan. Sekarang kita buka di JSP file, open, kita buka. Dan korelasi. Oke, eh, belum terbuka ya? Belum terbuka ini nih. Oke. Jam belajarnya harusnya ini tipenya adalah scale ya. Level pengukurannya adalah rasio. Maka kita ubah ke scale, gambar Mister semuanya. Sekarang kita uji korelasi. Di sini ada regresi, kita pilih yang korelasi product moment person. Kita masukkan jam belajar dengan eh, hasil belajar di dalam satu kotak variabel. Kemudian tampilkan pasangannya, begitu ya. Efek size-nya bisa kita tampilkan, ukuran sampelnya. Hmm, asumsinya, asumsi normalitas ya, berpasangan. Nah ini juga tidak normal ya. Biasa kalau tidak normal kita harus gunakan row atau range Spearman ya. Kita gunakan range Spearman. Kalau tidak normal kita gunakan yang range Spearman. Nah, yang persen kita abaikan. Kenapa? Karena P-nya kurang dari 0,05. Kita pilih yang kalau P-nya lebih besar dari 0,5 berarti asumsinya terpenuhi normal. Karena ini tidak normal, kita gunakan alternatif menggunakan range Spearman. Di sini yang kita nilai ya. Ya, karena P-nya pada uji range Spearman raw sebesar 0,83 dan P-nya kurang dari 0,5, ini kurang 0,01 malah, maka hipotesis nol ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar dengan jam belajar atau jam belajar dengan hasil belajar. Bisa kita buat hipotesis di sini. Hipotesis nol, tidak terdapat korelasi yang positif signifikan antara jam belajar dengan hasil belajar. Satu, terdapat korelasi positif signifikan antara jam belajar dengan hasil belajar siswa. Diperoleh ini pada uji asumsi diperoleh E untuk uji normalitas
besar 0,013 kurang dari 0,05. Maka H0 0 diterima, ditolak. Artinya data tidak normal ya. Ini harusnya ada asumsi normalitasnya juga, kita buat hipotesis ya. Hipotesis normalitas H0, H0-nya data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi, data menyebar selain distribusi normal. Data berdistribusi selain normal, berdistribusi selain normal. Nah, biasanya tidak normal gitu ya. Ini untuk jawabannya. Kemudian untuk keputusan hipotesis JT-nya karena tidak normal, maka peneliti menggunakan uji Whitney dari statistik non parametrik sebagai alternatif. Berdasarkan nilai Whitney test, peroleh tadi kok saya ke Whitney ya, sorry. Ini peneliti menggunakan uji statistik korelasi rank Spearman ya, korelasi rank ini diperoleh P sebesar P kurang dari 0,01 ya, 0,05. Karena di situ sudah kurang dari 0,1 ya otomatis kurang dari 0,5. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan, yang positif signifikan antara jam belajar dengan hasil belajar. Dengan kata lain, jika jam belajar tinggi, maka hasil rata hasil belajar tinggi dan sebaliknya. Oke. Ini sudah korelasi. Selanjutnya, misalnya kita ingin menganalisis menggunakan regresi. Kalau regresi tinggal kita ubah ya. Regresi tinggal kita ubah saja dari hubungan ke pengaruh. Misalnya, mahasiswa ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari jam belajar terhadap hasil belajar siswa di SMP XYZ. Ambil data jam belajar dan rata-rata hasil belajar sebagai berikut. Ini sama kan saja datanya ya. Analisisnya kita pilih regresi linear. Kita masukkan jam belajar sebagai variabel independen karena yang mempengaruhi rata-rata independen masuk ke covariat.
sedangkan rata-rata hasil belajar masuk ke dependen. Kemudian statistikanya kita tampilkan uji hipotesisnya, ada Durbin Watson, kemudian collinearity diagnostiknya. Habis itu kita tampilkan eh, standardized residual untuk uji outliernya, kemudian Kiki plot untuk uji normalitasnya. Di sini ya sudah cukup ya. Untuk ya untuk uji diagram pencarnya bisa kita tampilkan di sini ya. Banyak banyak plot bisa kita lihat. Tapi di sini sudah mewakili normalitas. Yang belum itu linearitasnya saja tidak nampak ya. Oke, konsistennya tidak muncul. Linearitasnya oke, di sini udah selesai ya hasilnya. Tinggal kita baca saja apa maksudnya. Pertama, kita harus lihat eh, asumsinya, seperti misalnya asumsi normalitas dari PP plotnya, KK plotnya, kemudian eh, Durbin Watson itu untuk autokorelasi, mana nilai Durbin Watsonnya. Nah, ini Durbin Watsonnya ya. Ini tidak terjadi autokorelasi karena P-nya ini lebih dari 0,05. Itu ini dibuat pakai P atau korelasi. Bisa dibandingkan dengan tabel. Kemudian Lamanya. untuk linearitas sendiri bisa kita lihat dari R. Ya, kalau R-nya itu lebih dari 0,5 itu kita simpulkan linear ya. Ini R-nya 0, R square-nya R-nya 0,834 berarti linear. Kemudian untuk uji hipotesisnya ini kita lihat dari eh, tabel ANOVA-nya di sini. Ini kita lihat ANOVA-nya atau dari koefisien juga bisa. Kalau kita lihat dari ANOVA-nya, P-nya kurang dari 0,05 dengan F 41,205. Artinya hipotesis nol ditolak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jam belajar dengan hasil belajar siswa. Ini sudah selesai ya regresinya. Gampang. Ada juga regresi yang kedua itu regresi berganda. Yang tadi itu kan regresi sederhana. Kalau regresi berganda, kita harus buat kembali datanya. Tadi misalnya jam belajar dengan hasil belajar. Kita tambah, kita tambah dengan satu data di sini. eh,
Misalnya jam belajar, hasil belajar, kemudian nilai apa nih? IQ misalnya ya, IQ, IQ mahasiswa, IQ siswa. Misalnya ada 75, kemudian ada 85, 90, 90, 90, ada 70, 70 misalnya, kemudian 90, 100, ini 100, 100. Oh, bisa jadi ini di sini juga ya. Oke, datanya misal seperti ini, kita simpan. File save as, simpan ke koma delimited. Ini latihan regresi. Kita simpan. Oke, sekarang kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita langsung masuk ke sini. Kita buka datanya. Oke, ini kita ubah tipe variabelnya, klik scale. Ini klik scale juga. Untuk uji regresinya tinggal klik regresi linear ya, linear yang ini klasik ya. Ini yang klasik. Rata-rata jam belajar adalah dependen. Yang ini kita masukkan ke covariate. Variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut regresi berganda. Kemudian untuk plotnya kita tampilkan hmm, normalitas. Kalau dia menyebar di sekitar garis lurus itu normal ya. Kemudian statistiknya juga kita masukkan di sini, deskriptif, kemudian Durban Watson, statistik, kita tampilkan semua. Modelnya ada dua, ini bisa kita tampilkan yang lain. Ini plot ini bisa kita tampilkan semua juga ya. Oke, sudah selesai. Kita lihat eh, normalitasnya tadi. Kalau kita lihat normalitasnya, ini normal ya. Kemudian kita lihat juga untuk kolineritasnya.
ini dari Natsonnya ini juga tidak terjadi autokorelasi, pengaruh secara simultan. Yang ini pengaruh secara individu. Secara individu, jam belajar berpengaruh signifikan karena P-nya kurang dari 0,5. IQ tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Tetapi secara bersama-sama, keduanya berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Dilihat dari P-nya. Ya, P-nya kurang dari 0,5. Ya. Oke, itu kalau kita menggunakan software JSP. Nanti bisa didalami lagi, bisa dilihat tutorial-tutorial ya. Karena masih sebenarnya nih masih banyak yang harus diungkap dari analisis regresi ini termasuk alat analisis yang rumit ya. Asumsi-asumsinya harus dipenuhi. Kalau untuk eh, apa namanya untuk regresi berganda itu asumsinya regresi linear berganda, asumsinya itu cukup banyak. Ini bisa kita tuliskan di sini. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda. Yang pertama adalah asumsi normalitas residual. Yang kedua, asumsi linearitas. Yang ketiga, asumsi heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat, asumsi uh, autokorelasi. Dan yang kelima, asumsi multikolinearitas yang harus terpenuhi. Sedangkan regresi linear sederhana itu hanya ada X dan Y ya, X terhadap Y. Nah, kalau ini tadi itu X1, X2, X3 dan seterusnya terhadap Y. Berganda X1, X2 dan seterusnya terhadap Y. Ini namanya regresi linear berganda. Asumsinya apa? Yang sederhana. Satu, asumsi linearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dia hanya ada 4. Beda dengan regresi berganda ada 5 asumsi harus terpenuhi. Nah, ini harus diperhatikan karena jangan kita langsung menguji hipotesis tanpa kita mengetahui syarat dan asumsi. Ingat tipe data untuk analisis regresi itu harus uh, tipe datanya harus interval atau rasio atau skala atau derajat pengukuran. Tipe datanya adalah kuantitatif, derajat pengukuran itu adalah interval atau rasio. Otomatis tidak boleh untuk kuesioner atau angket ya, tidak boleh regresi misalnya untuk mengetahui persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru, pengaruh uh, kompetensi kepribadian terhadap kompetensi profesional misalnya, tidak boleh ya, tidak boleh karena kompetensi pribadi itu diukur dengan pertanyaan-pertanyaan, kompetensi profesional juga diukur dengan indikator-indikatornya atau pertanyaan-pertanyaan, maka tidak boleh menggunakan regresi. Kalau ada skripsi yang kayak gitu jangan diikuti. Karena biasa waktu ujian mahasiswa bilang, Pak saya ikut kakak kelas. Kakak kelas kalau salah jangan diikuti ya. Yang benar saja yang diikuti. Itu penekanan dari saya. Kemudian saya bisa demokan juga menggunakan program lain yang adik-adik bisa akses sendiri di internet. Tadi saya sudah bilang ya, namanya Statistic Kingdom. Statistic Kingdom ini sebetulnya adalah sumber statistik yang sangat mudah, sangat praktis, dan sudah ada interpretasi atau penjelasan-penjelasannya.
Kita buka statistik Kingdom. Sini kita ketik, kita masuk di Google dulu. Kingdom statistik Kingdom. Ini ya statistik Kingdom. Nah ini linknya. Nanti silakan dicari statistik Kingdom ini sangat sangat mudah. Misalnya tadi saya ingin menunjukkan basic statistik deskriptif ya. Nah, ini bisa kita tampilkan macam-macam ukuran statistik, mean, median, segala macam. Kuartil ketiga, rentang antar kuartil, varians, kemudian apa nih, koefisien variasi dan lain sebagainya. Ini tinggal kita masukkan saja data kita ke sini. Misal enter from Excel, kita masukkan dari Excel, kita buka. Nah, ini tadi data kita ya kita pilihnya yang kita sudah ubah tadi. Ini kita browse ya dari situ kayak browse. Habis itu kita ambil datanya, kita ambil data kita yang deskriptif ya, deskriptif. Soal analisis deskriptif kita masukkan. Kita ini sepertinya harus di copy paste ya. Kita coba lagi sekali. Buka. Ya, karena dia tidak bisa upload ternyata. Kalau tidak bisa ngupload, kita buka datanya, kita copy paste ke sini. Begini caranya. Kita buka soal latihan deskriptif. Kemudian ini kita copy paste. Kita blok begini. Copy. Habis itu kita paste ke sini. Ya, coba kita hitung. Oh, please numerical. Maksudnya harus yang numerik semua dia bilang. Dia tidak bisa memasukkan nama-nama itu ya. Nih. Berarti dia hanya memasukkan angka saja. Kita ambil angka saja di sini. Kita copy angka, kemudian kita masukkan ke sini ya, yang kedua ini. Nah, udah kita hitung, calculate. Nah, ini udah dapat otomatis hasilnya. Nah, udah dapat semua hasilnya. Sini variansi, cuma koefisien variansi sepertinya tidak tidak muncul ya. Sini bisa coba kita centang, ada tidak nih modus, ada modus varians, jumlah kuadrat, outlier, squamous, kurtosis, standar deviasi. Nah, bisa kita lihat. Ya, hasilnya ini juga grafik-grafiknya. Oke, mudah sekali menggunakan software ini. Kemudian kalau kita ingin menganalisis komparatif, kita misalnya menggunakan UJT ya, seperti pada JASP tadi. Di sini ada macam-macam nih basic statistik yang bisa kita pilih tadi ya, itu deskriptif.
Nah, sini macam-macam. Kemudian untuk distribusi, app test, effect size. Nah, ini yang uji T ini ya, uji T untuk satu sampel tadi. Nah, tinggal kita masukkan data kita ke sini. Sorry, bukan ini kayaknya. Bentar, saya cek. Ya, ya bisa ya dari sini bisa. Kan sampel dites. Ini enter data ini kan. Nah, kita enter data directly kan sampel ditesnya. Sini kita masukkan untuk contoh tadi. Misalnya ini kan, kita bandingkan dengan standar ketuntasan belajar. Nah, kita copy paste saja di sini. Kemudian data pembandingnya ini tadi 75 KKM-nya. Masukkan ke sini 75. Signifikansinya ini untuk bentuk hipotesis. Ya, effect size-nya sekarang sudah tinggal kita calculate dan hasilnya langsung dapat di sini. Dan ini sudah dijelaskan ya, dijelaskan, diinterpretasikan, dijelaskan maknanya dalam bahasa Inggris sih. Tapi kalau mau kita ubah ke bahasa Indonesia tinggal begini saja ya, kita ubah translate ke Indonesia. Nah, ini udah berubah ke Indonesia. Nah, ini udah jadi ya. Dan hasilnya bisa kita copy paste bawa ke Microsoft Word. Copy ke Microsoft Word. Nah, lalu kita copy ke Microsoft Word. Sudah jadi dan dapat hasilnya. Nah, ini juga bisa kita copy. Ini juga bisa kita copy ya. Distribusinya ini atau screenshot. Uji normalitasnya juga ini bisa kita copy. Nah, di sini. Cetak hasil kalau kita ingin cetak bisa kita tampilkan. Nah, ini udah jadi hasilnya. Udah jadi dalam bentuk laporan. Gampang sekali ya. Ternyata. Nah, oke. Kemudian untuk yang uji T2 sampel, di sini juga bisa kita gunakan. Ini ada di dua sampel yang pretest post-test ya, pirate sampel namanya. Tapi tadi kita kan tidak normal, kita gunakan yang pirate Wilcoxon Signet Signet Rank Test. Ya. Kalau yang normal kita pakai uji T biasa. Ini after before, sebelum dan sesudah. Tinggal kita masukkan yang latihan tadi komparatif dua ya tadi ya pretest post test. Sebelum sesudahnya kita copy. Ini sebelum kita masukkan ke sini. Nah, timpa saja itu. Kemudian sesudahnya kita copy, masukkan ke sini. Sekarang tinggal kita calculate dan hasilnya udah jadi. Sudah lengkap dengan penjelasan-penjelasannya. Lengkap, sudah jadi semua. Kalau mau ubah ke dalam bahasa Indonesia, tinggal klik titik 3 di Chrome,
kemudian pilih Indonesia. Ya udah berubah jadi bahasa Indonesia. Ya. Maka selesailah ini ceritanya, skripsinya itu ya. Dengan menggunakan aplikasi ini udah eh, eh, hasilnya udah clear semua. Nah, ini hasilnya. Kalau kita ke simpannya ini ke PDF ya sayangnya. Tidak bisa kita simpan ke Microsoft Word. Bapaknya ngomong. Oke, hasilnya ini sudah jadi hasilnya tadi yang UJT sampel berpasangan tadi. Ya tinggal ubah-ubah gini saja. Ya, udah jadi semuanya. Kita bahasa Indonesia semua. Ini, nih, hilangkan misalnya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya uji apa tadi uji T dua sampel bebas yang pakai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita buka ini datanya kontrol eksperimen, kemudian kita pilih alat analisis di Kingdom Statistik ini. Uji rata-rata kita pilih yang dua sampel, itu sampel yang full varian sebenarnya kalau normal ya. Tapi kan tadi tidak normal kita gunakan Man Whitney. Nah, di sini tinggal kita masukkan kelompok kontrol dengan eksperimennya. Kontrolnya ini kita copy sini. Kemudian eksperimennya kita copy, calculate, dan jadinya hasilnya sudah jadi. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Hmm, udah. Kemudian simpan di print ya. Caranya klik di sini nih, print. Klik print. Mana klik printnya? Tidak ada klik print. Kalau tidak ada kita tekan Ctrl P saja. Nanti simpannya ke PDF. Ini simpan ke PDF. Oke, saya simpan. Dan hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Ya, udah jadi hasilnya. Nah, tinggal kita edit sedikit. Hasilnya itu dalam bahasa Indonesia semua ya. Penjelasannya lengkap di sini. Oke. Kemudian untuk yang regresi, analisis regresi, tadi yang latihan regresi ya, langsung saja kita ke yang regresi linear berganda. Kita masuk ke sini, pilih regresi di linear berganda, kita pilih X1, X2-nya kita copy paste ke situ. X1-nya, X2-nya, kayaknya harus satu-satu ya. Kita paste ke sini, kemudian X2-nya kita copy. Oh, ini ada yang missing data ya. Kita copy untuk X2-nya ke sini. Kemudian untuk X3-nya juga kita copy. Kita copy ke sini. Nah, calculate
Ini udah langsung jadi semua ya. Udah jadi semua hasilnya. Tinggal terjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Nah, ini persamaan ramalannya sudah jadi. Oke, Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?